Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yakni kepemimpinan dalam berorganisasi. Tujuan kami yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi. Dan sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5. Nama saya Arini Zawatul Khairah dan rekan saya Yuliati Batu Roma. Selamat menyaksikan. Pengertian kepemimpinan dalam berorganisasi. Kepemimpinan dalam organisasi suatu pendekatan manajemen yang mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi, dan di satu sisi para pemimpin juga memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan. Pengertian kepemimpinan dalam berorganisasi juga dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama Stephen Robbins. Dia mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi suatu kelompok guna mencapai serangkaian tujuan. Yang kedua, Laurie J. Mullins, bahwa definisi Mullins menekankan pada konsep hubungan, yakni relationship, yang melaluinya seseorang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain. Yang ketiga, Robert dan Christopher F. Aqua, proses mempengaruhi para pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan organisasi melalui perubahan. Yang keempat dikemukakan oleh Yukel, bahwa proses memengaruhi orang lain agar mampu memahami serta menyetujui apa yang harus dilakukan sekaligus bagaimana melakukannya, termasuk pula proses memfasilitasi upaya individu atau kelompok dalam memenuhi tujuan bersama. Yang kelima, yakni dari Peter, yang memiliki arti bahwa proses di mana seseorang individu memengaruhi sekelompok individu guna mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan dalam organisasi. 1. Visioner. 2. Arsitek atau mendesain. 3. Katakisator. 4. Pelatihan atau coach atau pemimpin membimbing anggotanya. Terdapat 4 gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama yakni visioner. Seorang pemimpin dalam organisasi perlu menjadi individu yang visioner, di mana dirinya mampu untuk merancang tujuan dan visi misi yang jelas, serta meyakinkan seluruh anggotanya bahwa mereka sedang menuju jalan keberhasilan. Yang kedua yakni arsitek. Para pemimpin dalam organisasi bukan hanya dituntut untuk merancang rencana masa depan, namun mereka juga diharapkan dapat mendesain organisasi menjadi sebuah sistem yang transparan dan canggih. Yang ketiga, yakni katalisator, yang merupakan penyebab terjadinya perubahan. Nah, katalisator sendiri salah satunya yaitu membina hubungan yang baik ke seluruh lapisan organisasi, kemudian membantu orang-orang dalam menghubungkan apa yang mereka kerjakan dengan visi dan misi organisasi. Selain itu, juga membangun lingkungan kerja yang inklusif dan juga membantu meningkatkan motivasi karyawan. Gaya kepemimpinan yang keempat yakni pelatih atau coach. Nah, kepemimpinan dalam organisasi akan terasa tidak lengkap jika pemimpinnya tidak bertindak sebagai pelatih atau coach bagi para karyawan atau anggota timnya. Bisa dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi ditentukan oleh pelatih tersebut. Keutamaan kepemimpinan dalam organisasi yang efektif: memengaruhi perilaku orang lain, menyelesaikan konflik secara efektif, membantu anggota memenuhi kebutuhan, memperkenalkan perubahan baru untuk organisasi, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pendekatan dalam kepemimpinan organisasi. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sifat. Nah, pendekatan ini menggambarkan ada ciri khas pada pemimpin, yaitu mempunyai kekuatan fisik dan keramahan. Pemimpin mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi, terdapat sifat kepribadian yang bisa dilihat
memiliki hubungan positif dengan sikap pemimpin dan memiliki hubungan tinggi, yaitu popularitas dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan ini dapat ditinjau pada model perilaku pemimpin yang memberi pengaruh pada karyawannya. Perilaku pemimpin ini bisa berpusat pada tugas atau pada hubungan dengan karyawan. Yang ketiga, pendekatan karismatik. Salah satu cirinya yaitu mempunyai kepercayaan diri dan kepercayaan pada pengikut. Yang terakhir yaitu pendekatan transformasional. Proses pergeseran terhadap organisasi yang tradisional ke organisasi modern inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi teori transformasional. Pada kepemimpinan bentuk transformasional ini, pemimpin menggeser sistem nilai kepercayaan dan kebutuhan-kebutuhan pengikutnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.